Kembali bersama kami di Visi Negarawan, kami lakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai demokrasi memicu perpecahan. Nah ini dia, mayoritas menjawab ya bahwa demokrasi memicu perpecahan dengan 67%. Kemudian yang menjawab tidak adalah 33%. Menyambung juga hasil jajak pendapat sebelumnya, sebelum kita jeda tadi, bahwa mayoritas responden menilai sikap toleran masih menjadi identitas bangsa Indonesia. Saya lempar ke masing-masing narasumber, mulai dari Pak Sukidi, silakan Pak Sukidi. Kalau dari sudut pandang Islam, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa Habbuddin indallahi al-hanifiyah samhah. The best religion in the sight of God is toleration. Jadi memang itu toleransi itu agama yang memang dicintai Tuhan. Karena itu kita harus selalu punya komitmen untuk bersikap toleran dan sekaligus bersikap lapang dalam mencari kebenaran. Karena itu semangat apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai egoisme agama, itu adalah semangat yang tidak selaras dengan semangat toleransi dan keberagamaan yang lapang itu sendiri. Dan saya kira bahwa toleransi itu bukan hanya panggilan agama, tapi juga panggilan keindonesiaan. Kita ingat kembali pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 ketika Bung Karno menerangkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka ketuhanan yang dibayangkan oleh Bung Karno adalah ketuhanan yang memberikan kebebasan kepada semuanya dan sekaligus sikap untuk saling menghormati satu sama lain, karena itu menjadi core inti dari spirit toleransi itu adalah semangat untuk bersikap respect satu sama lain dan juga melihat mereka yang berbeda sebagai yang setara terhadap kita, sehingga masyarakat kita yang toleran secara keagamaan itu saya kira patut kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Oke, terkait dengan toleran demikian. Tapi kalau soal tadi jajak pendapat yang terakhir bahwa demokrasi memicu perpecahan, ini apakah karena memang kita belum bisa menjalankan demokrasi yang benar sehingga publik menilainya bahwa demokrasi hanya menimbulkan perpecahan saja? Karena demokrasi kita itu jauh lebih liberal dibanding Amerika. Amerika itu tidak menganut demokrasi langsung karena para pendiri Amerika khawatir bahwa demokrasi langsung itu justru melahirkan kaum demagog ke puncak kekuasaan. Sehingga mereka punya mekanisme yang disebut dengan electoral college itu. Satu sistem untuk menyaring orang-orang, tokoh-tokoh yang kredibel agar maju ke tampuk kekuasaan. Kita tidak punya mekanisme itu. One man, one vote. Iya, sehingga demokrasi langsung itu bukan hanya menimbulkan satu polarisasi dan permusuhan secara langsung, tapi juga merusak tatanan masyarakat kita menjadi satu masyarakat yang permisif terhadap politik uang, terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Oke, Mbak Devi? Ya, kalau bicara toleransi sebenarnya mundur sedikit ke masa pandemi, kita perlu bersyukur bahwa gotong royong dan toleransi itu tidak lagi mengenal asal desa atau kota. Kita lihat bagaimana negara ini kita perlu membangun optimisme yang terbukti pada saat pandemi, bahkan dibandingkan negara-negara maju sekalipun, kita sukses menunjukkan, mendemonstrasikan keindonesiaan kita dalam konteks saling bahu-membahu tanpa perlu ada orkestrasi politik, semua kemudian saling membantu baik dalam aspek kualitatif di lapangan maupun dalam konteks berbangsa. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu membutuhkan guncangan seperti pandemi untuk kemudian sadar untuk duduk bersama dan bergandengan tangan? Nah, saya harap guncangan itu tidak berasal dari politik, karena tentu saja itu akan sangat kontraproduktif. Artinya apakah ketika lawan atau musuh itu datang dari luar seperti pandemi yang kita nggak ngerti wujudnya, itu yang kemudian berhasil menyatukan. Nah, ini yang harus kita jawab bersama-sama. Tapi sekali lagi mohon koreksi Mas Sukidi dan Prof, akar masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat patron klien tadi, yang menurut saya itu satu
satu berkah yang artinya sederhana, tanggung jawab jelas ada di para elit. Nah, oleh karenanya bukan berarti menegasikan posisi saya dan kita semua sebagai masyarakat, tapi elit dalam konteks masyarakat komunal punya peran strategis untuk menjadi tanda kutip kiblat arah bangsa ini. Mari bersama-sama apapun yang dilakukan oleh elit kita dukung, tapi kalau memang ada hal yang kurang baik, mari kita gotong royong juga untuk mengkoreksi. Tapi sebagian pihak yang menilai bahwa perpecahan itu datangnya dari demokrasi, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari publik yang menilai demikian? Hati-hati, tadi SDM kita seperti yang saya sampaikan ini perlu dibelah lebih dalam. Apa pemahaman mereka tentang demokrasi? Kalau kemudian pemahaman mereka demokrasi hanya ketika pemilu, itu tentu salah. Artinya kita perlu serius juga melihat apakah masyarakat kita paham demokrasi itu seperti apa. Nah, inilah PR elit, sehingga kemudian suatu hari kita melakukan riset lagi, mereka sudah betul-betul paham demokrasi yang kafah itu seperti apa, sehingga kita tidak bisa secara sederhana kemudian menilai bahwa masyarakat kita, oh ternyata masyarakat kita menilai demokrasi tidak baik loh. Karena tadi kalau kita sebagai periset sosial yang turun ke bawah itu tidak sesederhana itu dan pemahamannya masih gapnya atau kesenjangannya masih sangat jauh. Sangat jauh. Oke. Dan jangan-jangan bukan soal sistem demokrasi yang salah, tapi yang Urusannya melakukannya biasanya paling sederhana urusan perut pelaku ini. politiknya. Nah. Oke. Urusan perut ya. Oke. Nah, Pak Haji, silakan. Iya, Mbak Devi menarik tadi ya, bahwa kemudian kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari luar konteks sosial budaya kita ya. Dan kalau kita bicara demokrasi dalam kaitannya dengan budaya, nilai-nilai demokrasi, ada banyak sekali nilai-nilai yang demokrasi yang mana yang harus kita inkorporasikan ke dalam tradisi politik kita misalnya ya. Kalau buat saya yang penting adalah bagaimana kekuasaan itu mesti dibatasin. Bagaimana kekuasaan itu harus berorientasi kepada rakyat. Rambu-rambu undang-undangnya lebih diatur kembali begitu ya. Dimasuki disampaikan ya, tapi berorientasi pada rakyat gitu, bagus. Nah, bahwa kemudian konteks lokal kita dalam kesejarahan kita adalah patron klien atau komunal, ada hierarki yang jelas di mana elit, di mana pimpinan itu nature-nya berkuasa dan menguasai. Nah, itu kita dalam konteks seperti itu kemudian datang value yang berasal dari luar. Nah, ini yang perlu diinkorporasikan ke dalam kita dan prosesnya belum selesai sampai sekarang. Hati-hati demokrasi kita tadi disampaikan oleh dua rekan ini masih berproses dan belum sampai kepada satu titik. Dan kalau kita nggak sabar melihat ya demokrasi kayaknya hanya menimbulkan kekacauan saja ya. Sampai kemudian kita nanti melihat ini. Saya harap kita bukan bangsa atau orang yang baru bersatu ketika ada goncangan seperti Mbak Devi sampaikan. Tapi memang kita berkali-kali terantuk sandungan untuk kemudian masuk ke dalam satu generasi yang lebih baik ya. Tapi saya sebagai antropolog saya sampaikan bahwa ini value yang datang dari luar diinkorporasikan ke dalam satu konteks sosiokultural masyarakat kita yang sebelumnya sudah punya political culture sendiri, budaya politik sendiri yang berbeda. Jadi prosesnya masih berjalan sampai sekarang, proses penemuan demokrasi kita yang berbasis pada konteks sosial kultural kita. Oke, dan semoga momentumnya datangnya sekarang gitu ya. Momentumnya mudah-mudahan selesai. Lebaran, pemilu, Covid, mudah-mudahan selesai sudah itu ya. Oke, kita nantikan bersama ya. Semoga benar-benar rekonsiliasi nasional itu tercipta dari elit politiknya yang sama-sama bergotong royong itu tadi sebagai nilai tradisi kebangsaan kita. Bukan bertransaksi ya. Bukan bertransaksi, betul. Baik, terima kasih kepada semua narasumber, Pak Haji, kemudian Mbak Devi dan juga Pak Sukidi atas diskusinya malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.